Halo Sobat Siloam, welcome to Siloam Hospital Lipo Village Podcast bersama aku Dr. Monty. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kasus yang lagi ramai banget, yaitu gangguan hormon yang pastinya banyak pertanyaan nih di masyarakat. Di sini aku sudah ditemani bersama Profesor Julius Juli, spesialis bedah syaraf, dan Dr. Leni Puspitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin dan metabolik. Oke, nih pertama kita ke Dr. Leni dulu boleh ya, Prof? Dr. Leni, aku ingin bertanya nih, Dok. Ini kan banyak banget yang beredar nih di masyarakat tentang kelenjar pituitari. Nah, apa sih, Dok, sebenarnya kelenjar pituitari ini dan fungsinya tuh apa, Dok? Jadi sebetulnya kalau kita bilang soal pituitari ini adalah kelenjar yang posisinya sebenarnya ada di otak. Jadi kalau kita bilang posisinya kira-kira di belakang hidung ya, Prof. Dan dia sebenarnya kita sebut dengan master gland atau kelenjar pengatur di dalam tubuh kita. Nah, pituitary ini sebetulnya dia memproduksi banyak hormon yang mengatur fungsi di tubuh kita. Di antaranya dia mengatur fungsi hormon tiroid, hormon pertumbuhan, hormon yang terkait dengan seksual, kemudian juga hormon yang terkait dengan kelenjar susu ya. Itu juga mengatur di situ. Jadi sebetulnya dia mengatur banyak fungsi hormon di dalam tubuh kita. Berarti kalau ada gangguan nih, Prof, dokter, di kelenjar pituitari ini, gejalanya kira-kira apa aja ya, dokter? Jadi sebetulnya kalau kita bilang soal kelenjar pituitary, itu gangguannya bisa terkait dengan fungsi hormonnya, artinya bisa kurang atau lebih, bisa juga terkait misalnya kalau ada tumor. Kalau ada tumor berarti nanti terkait dengan istilahnya efek dari tumor tersebut. Nah, kalau kita bilang yang paling sering muncul atau yang paling sering itu adalah gangguan di prolaktin. Prolaktin itu sebetulnya adalah hormon yang mengatur pengeluaran air susu ya. Jadi pada umumnya sebetulnya dia memang meningkat pada ibu hamil. Tetapi kalau misalnya tidak sedang hamil atau pada laki-laki tiba-tiba terjadi produksi air susu atau misalnya dia terjadi gangguan menstruasi pada wanita, maka kita harus curiga apakah ada gangguan di prolaktin tersebut. Itu kelenjar yang paling sering terganggu. Nah, tapi juga bisa juga terkait dengan misalnya yang saya sebutkan tadi hormon pertumbuhan. Kalau pada anak-anak dia pada dasarnya gejalanya adalah dia mungkin tinggi, harusnya gigantisme ya, mungkin udah sering kita tahu ya. Atau kalau pada orang dewasa dia kita sebut akromegali, atau dia tangannya besar-besar, lidahnya besar, kemudian rahangnya besar. Itu juga bisa disebabkan karena peningkatan dari hormon pertumbuhan. Nah, kemudian gejala-gejala yang lain bisa juga kalau misalnya hormonnya kurang, misalnya hormon stresnya kurang atau hormon-hormon yang lain. Sebetulnya itu yang bisa kita lihat ya. Jadi kadang-kadang tidak langsung kasat mata, tetapi kalau ada gangguan-gangguan tersebut maka harus datang ke dokter untuk kita lihat. Dokter, kalau gangguan hormonal itu paling banyak wanita muda yang datang karena menstruasinya itu tiba-tiba berhenti begitu ya, dokter dan Prof? Jadi kalau misalnya kita menemukan pasien ya, Dok, wanita muda gitu dengan sebetulnya dia tidak ada masalah dengan menstruasi sebelumnya, tiba-tiba dia berhenti menstruasi. Nah, kita harus memikirkan hormon-hormon yang terkait dengan fungsi menstruasi tersebut. Nah, sebetulnya salah satu yang perlu kita pikirkan adalah prolaktin. Nah, prolaktin ini sebetulnya adalah hormon yang normalnya meningkat pada ibu hamil untuk memproduksi air susu. Nah, tetapi pada wanita muda yang tidak hamil lah ya, tiba-tiba dia tidak mens, kita harus pikirkan apakah prolaktin tersebut meningkat. Nah, prolaktin ini adalah hormon yang diproduksi di master gland sebetulnya, di pituitary. Nah, pituitary ini ada organ di otak kita, di belakang hidung persis, yang dia sebetulnya berfungsi untuk memproduksi banyak hormon. Jadi dia mengatur banyak fungsi hormon yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah prolaktin. Nah, prolaktin ini kalau dia meningkat, maka dia kalau pada wanita dia akan menyebabkan wanita tersebut tidak mens gitu. Nah, kalau pada laki-laki dia mungkin bisa menyebabkan
tumbuhnya payudara seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan wanita muda tadi tidak mens, maka kita harus periksa itu prolaktin. Nah, kalau misalnya ada gangguan, maka kita harus pikirkan apakah ada masalah dengan pituitary-nya. Begitu pula kalau misalnya laki-laki ketemu ada tumbuh payudaranya, maka kita juga harus pikirkan prolaktin tersebut. Oh, baik dokter, berarti tidak hanya pada perempuan saja ya dok, Prof, tapi lelaki juga bisa ya untuk gejala-gejala dari gangguan hormonal ini. Tadi sempat di-mention nih, salah satu gangguan hormonal bisa karena ada tumor di pituitari nih. Mungkin dokter, apabila ada tumor di kelenjar pituitari tersebut, apakah langsung operasi atau apa dulu nih dok prosesnya di dok pengobatannya? Jadi mungkin kalau awal ya, kalau kita melihat gejala ya, kalau tadi misalnya dari gangguan fungsi hormon, ada masalah mens tadi misalnya, atau misalnya oh kok pertumbuhannya lebih atau kurang dari yang seharusnya. Nah, kita kan mencurigai gitu. Biasanya sebagai dokter kita mencurigai ada masalah atau tidak dengan hormon-hormon yang terkait. Nah, kemudian kita akan cek dua hal kan, berarti satu, apa kita cek fungsi hormonnya dengan laboratorium pada umumnya. Kemudian yang kedua, kita akan memeriksa organnya. Nah, kita periksa organnya adalah dengan bisa CT scan kepala atau mungkin MRI kepala. Nah, kemudian dari situlah kita lihat apakah ada tumor atau tidak. Nah, kemudian kalau misalnya ada, nah kita tentukan untuk tindakan selanjutnya. Baik, berarti untuk diagnosisnya begitu bisa dari cek darah juga ya dokter, Prof? Ya, untuk kita tahu fungsi hormon, kita memang harus dari pemeriksaan laboratorium. Oke, untuk fungsi hormonnya sendiri dari pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk kelenjar pituitarinya sendiri ada pemeriksaan penunjang lagi ya dari CT scan begitu ya. Prof Julius, apabila Prof kemudian dilakukan operasi begitu Prof, untuk tumor kelenjar pituitari ini, kira-kira operasinya bagaimana tuh Prof? Ya, jadi pada tahap awal itu kita mesti menentukan dulu ini perlu nggak operasi, ya. Makanya perlu kolaborasi nih, kerjasama antara kita, dokter bedahnya juga pasangan nanti, ya kan? Karena kan kalau sekarang kita operasi banyak lewat hidung, nggak seperti zaman dulu ya. Kita mesti buka tengkorak kepala dan sebagainya. Tapi pada tahap awal saya pikir kolaborasi kerjasama dengan Dr. Leni misalnya dari endokrin ya, itu penting kita diskusikan apakah ini masih bisa dengan obat. Pada kasus tertentu misalnya seperti yang dikatakan Dr. Leni tadi, ada yang menghasilkan susu misalnya kan, prolaktin. Nah, kalau kita melihat bahwa ini tumornya kecil, punya potensi untuk sembuh, mungkin kita akan anjurkan operasi. Karena kita mau kejar sembuh, cure. Tapi kalau misalnya tumornya ketemu sudah ekstensi kemana-mana, ya, lalu sudah masuk ke struktur yang susah dibersihkan dari secara operasi. Nah, biasanya kita akan minta pengobatan dulu supaya hormon prolaktin itu turun misalnya ya, sampai pada level yang kita anggap cukup memadai, baru kita anjurkan operasi. Nah, operasi zaman sekarang simple ya, nggak seperti dulu buka tengkorak kepala ya. Kalau sekarang sedot aja dari hidung. Oh baik, berarti operasinya menyedot dari hidung begitu ya Prof? Betul, Nah, iya. mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tuh Prof, gimana prosesnya Prof? Betul. Jadi kalau dilihat dari luar nggak kelihatan lukanya. Karena luka itu kita sembunyikan di dalam memang sudah ada koridor yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Bahwa koridor itu kita manfaatkan untuk bisa mencapai tumor, ya. Jadi melewati koridor alam, nah, kita begitu dekatnya sama tumor itu, hanya kita buka lubang kecil begitu, kemudian kita sedot tumornya. Memang benar-benar dengan alat yang kita sebut suction ya. Jadi suction itu bahasa awamnya Sedot, literally ya dok, jadi menyedot literally memang tumor kita sedot kepala tumor dari hidung Iya. begitu ya. Wah, sudah teknologi sekarang sudah advance ya Prof, berarti dokter. Kemudian tadi sempat ada mention nih Prof,
tentang mengoperasi kelenjar pituitari, mengoperasi tumor yang ada di kelenjar pituitari itu, apakah kelenjar pituitarinya kemudian akan dibuang begitu, Prof? Oh enggak. Kalau di zaman dulu memang kita keterbatasan teknologi itu susah membedakan antara tumor dengan kelenjar. Tapi di zaman sekarang itu teknologi udah makin canggih. Ada pewarnaan yang kita sebut ICG ya, Indocyanine Green. Kita bisa gunakan, ya kita harap sebetulnya adalah dukungan dari semua pihak, ya, termasuklah pihak pemerintah supaya di rumah sakit pemerintah juga ada nanti di kemudian hari semua ya. Nah kita harapkan itu bahwa dengan pewarnaan ini kita bisa jelas membedakan antara tumor dengan kelenjar. Jadi operasi saat ini itu operasi preservasi kelenjar. Jadi kelenjarnya yang normal itu jangan dirusak, karena itu digunakan sebagai, seperti kata Dr. Leni tadi, master gland untuk ngatur semua produksi hormon yang ada di tubuh. Oke, berarti tujuan operasi saat ini tuh adalah untuk preservasi kelenjarnya tersebut juga ya, Prof? Ya, tumornya dibuang, kelenjarnya dipelihara, jangan rusak. Gitu. Baik, nah ini ngomongin operasi nih, saya kembali ke Dr. Leni ya, dokter. Pasca operasi tumor kelenjar pituitari ini, dok, apakah ada gangguan hormonal begitu, dokter, yang kemungkinan bisa terjadi, dok? Sebetulnya juga harus dilihat tumornya itu sendiri. Pada saat pertama kali mau dioperasi lah ya, itu kita kan harus evaluasi dulu apakah ada hormon-hormon yang sudah terganggu. Gitu, karena kalau misalnya tumornya besar, dia tentu saja menekan kelenjar pituitari yang ada, sehingga dia fungsinya mungkin ada yang terganggu. Nah, kemudian dengan kalau kita ambil tumornya tersebut, sebetulnya kalau seperti Prof tadi bilang, kita bisa preserve ya, artinya kita tidak mengambil jaringan kelenjar yang masih baik, jadi yang diambil cuman tumornya aja, maka kelenjarnya yang baik ini sudah nggak tertekan lagi gitu. Nah, pada dasarnya diusahakan atau fungsi kelenjarnya akan bisa kembali lagi. Jadi memang tujuan dari tadi ada pewarnaan tadi supaya kalau misalnya ada kelenjar yang tertekan tadi, setelah tumornya diambil ya kelenjarnya akan bisa berfungsi dengan normal kembali. Itu sebetulnya tujuan utama operasi itu, justru kalau ada gangguan atau ada kekurangan tadi akibat penekanan tuh bisa kembali normal. Banyak yang bertanya juga nih, pasca operasi ini risiko-risikonya apa saja? Nah, mungkin ada pesan nih dari Prof Julius, dari Dr. Leni untuk masyarakat di luar yang masih takut nih. Mungkin pertama dari saya dulu, nanti barangkali bisa ditambahkan dari Dr. Leni ya. Dari kasus kita yang sudah lebih 1000 ya. Pertama, hampir semua tumor ini jinak. Jadi kalau punya tumor ini menurut saya potensi sembuhnya itu besar sekali. Jadi kalau salah pengertian menurut saya rugi. Jadi masyarakat jangan takut. Semua jinak, ya. Tetapi ada 2 kasus dari lebih 1000 kasus ini, ada 2 yang sebetulnya tumornya bukan asalnya dari situ. Tumornya itu menyebar dari satu dari paru-paru, satu dari payudara. Jadi metastase istilahnya, ya, bukan asli. Kalau yang asli di situ semuanya jinak. 2, apa yang kita pelajari dari kasus yang begitu banyak, 85% sekali operasi itu cukup. Artinya bisa dikendalikan dan sembuh lah katakanlah. Untuk jangka panjang kita follow up. Hanya sekitar 15% kasus yang tumbuh lagi dan perlu penanganan lebih lanjut, misalnya sinar atau pemberian obat tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut saya ini tumor otak ya, notabene tumor otak. Di samping jinak, lokasinya memungkinkan kita sedot dari hidung. Nggak semua tumor itu kita bisa sedot dari hidung, ya. Nah ini menurut saya sih tumor jinak yang cukup baik lah dalam berbagai aspek ya, karena jinak bisa disedot dari hidung, lukanya nggak kelihatan, perawatannya pendek ya di rumah sakit. Jadi menurut saya mesti semangat, bisa sembuh. Semangat ya, bisa sembuh. Ini Prof Julius sudah sebutkan ya, sebenarnya ini operasi yang
tidak terlalu besar gitu ya bukanya gitu. Jadi kita tidak perlu takut untuk operasi. Nah, mungkin yang perlu dievaluasi adalah adanya gangguan hormon sebelum maupun setelah operasi. Gitu, sehingga kita bisa tentukan apakah nanti ada efek jangka panjang setelah operasi. Bukan berarti karena operasinya, tetapi kadang-kadang gangguan hormon ini kalau misalnya tumornya udah terlalu lama menekan bagian hormon kelenjar yang normal, maka dia kadang-kadang tidak bisa recovery sempurna, tidak bisa pulih dengan sempurna, sehingga ada gangguan hormon yang bisa timbul. Jadi kalau kita bicara soal tumor pituitary, maka kita akan periksa hormonnya sebelum dan sesudah operasi untuk melihat apakah kita memerlukan terapi jangka panjang. Baik, berarti memang harus secepatnya nih ya, karena seperti tadi Dokter Leni sampaikan, kalau sudah terlalu lama bisa jadi ada kemungkinan recovery-nya ya dok, ada gangguan. Nah, Prof, dokter, bagaimana caranya nih supaya masyarakat tuh lebih aware terhadap adanya gangguan-gangguan hormonal dan mungkin tumor di kelenjar pituitari begitu, Prof, dulu mungkin. Ya, makasih. Jadi kalau gejala, supaya gampang mengenalinya itu langsung kita bisa pisah dua sebetulnya. Kalau tumornya menghasilkan hormon, maka ini kita sebut yang jenis fungsional karena dia menghasilkan hormon lalu memberikan gejala. Umumnya yang seperti ini itu ketemu tumornya masih kecil. Tapi karena dia menghasilkan hormon, memberikan gejala sistemik, kita bisa kenal. Seperti kata Dr. Leni tadi, kalau dia yang memproduksi prolaktin kebanyakan, kita sebut prolaktinoma. Ya. Kemudian kalau dia menghasilkan ACTH berlebihan, itu menyebabkan casing disease misalnya kan. Nah, serangkaian gejalanya itu kita kenal dari itu. Nah, di sisi yang sebelahnya lagi, karena ada sebagian yang tidak menghasilkan hormon, lalu tumbuh pelan-pelan diam-diam. Nah, sehingga nanti dikenali gejalanya karena sudah besarnya menekan ke kiri kanannya menyebabkan gejala. Nah, kita tinggal melihat di kiri kanan struktur itu ada apa. Misalnya saraf mata yang paling sering itu menyebabkan lapangan pandangnya menyempit. Jadi seperti orang melihat di dalam koridor corong yang makin hari makin sempit. Seperti layar itu makin ditutup gitu loh. Jadi sering menabrak kiri kanan. Jadi kalau nyetir itu kaca spionnya suka kena sesuatu ya. Jadi gejala lain lagi itu karena kedekatan dengan struktur sekitarnya juga bisa tiba-tiba orang matanya nggak bisa buka atau juling dia. Karena itu melibatkan yang kita sebut sinus cavernosus misalnya. Ya. Dan biasanya yang seperti itu disertai dengan sakit kepala hebat. Jadi ada beberapa pasien yang datang itu saking sakit kepalanya itu harus pakai morfin untuk menghilangkan sakitnya. Karena obat nyeri yang biasa nggak cukup. Sampai morfin ya, Prof ya. Baik. Berarti banyak banget nih gejalanya ya dan beraneka ragam gitu ya. Mungkin karena ini adalah master gland begitu ya, Prof dan dokter. Nah, untuk Dokter Leni sendiri kira-kira bagaimana nih dok, pesan dari dokter nih untuk masyarakat tuh lebih aware gitu terhadap adanya gangguan hormonal ini dok? Jadi memang karena ini sebetulnya master gland dan kemudian dia memproduksi banyak hormon, itu sebetulnya masing-masing hormon itu punya gejalanya masing-masing. Tetapi memang yang paling sering muncul, atau kalau kita lihat persentase kan pasti ya, dari sekian hormon yang diproduksi oleh master gland tersebut, maka memang yang paling sering terganggu adalah tadi yang prolaktin itu yang paling sering, sehingga memang itu gejala yang kita perlu waspadai. Kemudian yang berikutnya yang sering juga adalah yang terkait growth hormone, yang terkait hormon pertumbuhan, yaitu akromegali. Nah, berikutnya baru Cushing tadi yang Prof juga sempat sebutkan, itu kalau tiba-tiba gemuk gitu ya, gemuk, kemudian perutnya buncit, kemudian ada mungkin tiba-tiba ada apa ya, kayak kalau kita bilang stretch mark yang berwarna ungu. Nah, itu kita harus curiga ada masalah juga dengan ACTH namanya, itu hormon yang terkait dengan
hormon stres sebetulnya kita bilang. Jadi memang kalau terkait dengan gejala gangguan hipofisis yang terkait dengan hormonal itu tergantung hormon mana yang terganggu. Jadi memang kalau ada masalah lah ya, gangguan elektrolit, kemudian ada masalah mens, kemudian yang tadi mungkin ada kok dia tumbuhnya tidak sesuai dengan orang biasa. Nah, itu harus memeriksakan diri lah ya untuk kita periksa lebih lanjut apakah kira-kira ini ada masalah dengan master gland atau pituitary tadi. Nah, luar biasa sekali ya pembahasan di episode podcast kali ini. Semoga informasi di episode kali ini bisa membuat Sobat Silom lebih peduli dan waspada terhadap gejala awal yang mungkin muncul. Terima kasih Prof. Jul, terima kasih Dr. Leni, terima kasih untuk Sobat Silom yang sudah stay tune sampai akhir di episode podcast kali ini. Salam sehat. Salam sehat.